Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Suci Nurhaiti dengan nomor induk mahasiswa 1107621129 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Berdirinya saya di sini, saya ingin menceritakan mengenai sudut pandang saya tentang Pancasila selama 3 menit. Sekian dari perkenalan saya dan tujuan dari saya. Namun, sebelum itu izinkan saya bertanya kepada kalian, apa yang berada di benak kalian ketika mendengar kata Pancasila? Ideologi, dasar negara, atau pedoman hidup? Ya, semua itu adalah benar. Namun, apakah kalian sudah tahu nilai-nilai dari Pancasila tersebut sudah mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia? Mari kita simak video ini. Apa kalian tahu arti dari kepribadian bangsa? Kepribadian bangsa itu tercermin dalam nilai-nilai luhur bangsa, yang dimana nilai-nilai luhur negara tersebut adalah Pancasila. Kepribadian bangsa Indonesia merupakan manifestasi karakter bangsa Indonesia, di mana prosesnya dimulai dari pembiasaan secara sinergi dan terus-menerus, yang mengelompok menjadi bangsa Indonesia yang berkarakter kebangsaan. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, kita harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya, yang bukan berarti menentang arus globalisasi. Akan tetapi kita lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Di dalam Pancasila tersebut banyak mengandung makna-makna yang sangat erat kaitannya dengan keragaman budaya, adat istiadat, serta religius bangsa. Namun, ironisnya saat ini masih banyak yang menganggap Pancasila hanya angin lalu, yang dimana sudah cukup menghafal namun tidak memahami dan menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kita ambil contoh pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, nyatanya keadilan tersebut belum terrealisasikan dengan sempurna pada kehidupan berbangsa ini. Salah satunya yaitu korupsi. Korupsi selalu mempunyai cara untuk mematahkan harapan rakyat kecil. Sebagai contoh, ada pejabat yang mempunyai reputasi baik, namun ia menjadi salah satu tersangka dugaan suap proyek infrastruktur. Nurdin Abdullah, ia terkenal karena inovasinya yang ingin melakukan perubahan. Bahkan, ia sempat mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Awards, yang dianggap baik dan berintegritas pun akhirnya terjerat purasan korupsi juga. Adapun kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan Menteri Sosial Julai Batubara yang cukup membuat masyarakat sakit hati. Ia yang diharapkan dapat membantu masyarakat di saat masa susah ini, namun ia mematahkan harapan tersebut. Kasus ini pun tak jelas arahnya kemana. Desas-desus ancaman mati pun sudah tidak terdengar lagi. Jika kita membicarakan hukum mengenai korupsi, jauh sekali dengan apa yang mereka perbuat. Bahkan rata-rata hukumannya itu kurang dari 2 tahun, yang dimana lebih singkat dari anak SMP dan SMA menimba ilmu. Maka dari itu, sudah jelas jika kita membiarkan ini semua terjadi, kepribadian bangsa Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila pun tidak ada artinya. Kita sebagai mahasiswa dalam bidang pendidikan harus lebih giat membentuk karakter generasi bangsa agar hal-hal ini tidak atau minim terjadi di masa depan. Ingat, Bapak Artijo Alkosar, mantan Hakim Agung berkata, kejujuran tidak bisa diajarkan, namun dihidupkan. Sekian sudut pandang saya mengenai Pancasila. Semoga sudut pandang saya ini dapat diterima dengan baik. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.